Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membawakan sebuah materi kesetimbangan kimia part 2. Nama saya Muhammad Rizky Firmansyah dari Teknik Sipil. Dari hasil bagi reaksi atau the reaction coefficient, hasil bagi reaksi memiliki bentuk yang sama dengan konstanta kesetimbangan, tetapi melibatkan nilai-nilai spesifik yang belum tentu konsentrasi kesetimbangannya. Hasil bagi reaksi pada reaksi umum diberikan sebagai berikut. Nah, seperti ini. Ya, ini dia belum tentu konsentrasi kesetimbangannya. Hasil bagi reaksi yang biasa disebut dengan ekspresi hasil massa. Dan jika nilai-nilainya termasuk konsentrasi kesetimbangan, maka hasil bagi reaksi sama dengan konstanta kesetimbangan. Hasil bagi reaksi ini sangat berguna karena dapat membandingkan besarnya hasil bagi reaksi dengan konstanta kesetimbangan dalam kondisi tertentu agar dapat mengetahui kesetimbangannya. Hasil bagi reaksi sebagai ukuran dari kemajuan reaksi karena ketika campurannya hanya mengandung reaktan, maka konsentrasi pada pembilangnya itu sama dengan 0 atau hasil bagi reaksi sama dengan 0. Gitu ini. Terus jika reaksi berlanjut ke kanan, konsentrasi produk akan meningkat dan reaktan berkurang sehingga hasil bagi reaksi sama dengan infinite atau tak terbatas. Nilai konstanta kesetimbangannya sama dengan nilai hasil bagi reaksi tertentu yang mewakili campuran kesetimbangan pada reaksi. Jika hasil bagi reaksi lebih kecil dari konstanta kesetimbangan, reaksi maju harus terus lebih besar daripada reaksi balik agar terjadi kesetimbangan. Dikarenakan nilai hasil bagi reaksi lebih kecil dari konstanta kesetimbangan, Q lebih kecil nilainya dan penyebut terlalu besar. Untuk peningkatan penurunan, delta A dan delta B harus bereaksi dan delta C dan delta D begitu sebaliknya. Nah, di sini ada itunya, rumus kecilnya, ringkasannya. Q sama dengan hasil bagi reaksi dan Kc adalah konstanta kesetimbangan. Q lebih kecil dari Kc, reaksi ke depan mendominasi sampai kesetimbangan tercapai. Q sama dengan Kc, sistem berada pada kesetimbangan. Q lebih besar dari Kc, reaksi balik mendominasi sampai kesetimbangan tercapai. Nah, di sini ada contoh soalnya. Bisa dilihat H2 dan L2 reaksi bolak-balik jadi H2, 2HL. Keseimbangan yang konstan untuk reaksi sebesar 7,1 kali 10 pangkat 2 pada suhu 25 derajat jika konsentrasi pada gas H2 sama dengan 0,81, L2 sama dengan 0,44, dan HL sama dengan 0,58. Ke arah manakah pergeseran reaksi keseimbangannya? Nah, di sini kita dapat solusi. Untuk memprediksi arah keseimbangannya, hasil bagi digunakan. Hasil bagi reaksi dihitung dengan cara yang sama seperti konstanta keseimbangan. Setelah ditemukan, hasil bagi reaksi dibandingkan dengan konstanta keseimbangan. Jika Q-nya di kanan atau jika Q-nya lebih besar dari K, maka akan lebih banyak produk hadir dari keseimbangan dan reaksi akan perlu untuk menghasilkan lebih banyak reaktan menggeser reaksi ke kiri. Dan jika Q-nya sama dengan K, maka reaksi tersebut sudah menjadi keseimbangan dan tidak akan ada pergeseran lagi. Dan di sini ada jawabannya. Bisa dilihat, kita nyari dulu Q-nya atau hasil bagi reaksi. HL sudah diketahui 0,81 dibagi H-nya berapa? 0,58 sudah diketahui. H-nya 0,81 dan L-nya 0,44. Nah, 0,58 dipangkatkan 2 dibagi 0,81 dikali 0,44 sama dengan 0,34 dibagi 0,35 sama dengan 0,94. Nah, itu angka keduanya dibandingkan dengan konstanta kesetimbangan. Dan konstanta kesetimbangannya diketahui 7,1 kali 10 pangkat 2 dan hasil bagi reaksinya hanya 0,94, maka itu lebih kecil dari konstanta kesetimbangan. Jadi, reaksi akan bergeser ke kanan untuk menghasilkan lebih banyak gas hidrogen iodida untuk mencapai keseimbangannya. Pada materi kedua, kita belajar hubungan
C atau konstan kesetimbangan dengan hasil bagi reaksi. Kita belajar ringkas dulu tentang konstan keseimbangan. Konstan keseimbangan menyatakan sebagai rasio dari perkalian konsentrasi reaktan dibagi dengan perkalian konsentrasi produk. Nah, di sini kita bisa lihat dari koefisien C dan koefisien D itu termasuk produk, dan koefisien A dan koefisien B dan reaktan. Jadi, hasil perkalian dari C dan D itu, atau hasil dari perkalian produk, dibagi hasil perkalian dari AB atau hasil perkalian dari reaktan. Dan hubungan konstan keseimbangan dan hasil bagi reaksi sama seperti yang kemarin tadi sudah dijelaskan. Q lebih kecil dari KC, reaksi ke depan mendominasi sampai kesetimbangan tercapai. Q sama dengan KC, sistem berada pada kesetimbangan. Q lebih besar dari KC, reaksi balik mendominasi sampai kesetimbangan tercapai. Nah, di sini ada beberapa hubungan Q dan KC dari reaksi-reaksi yang berkaitan. Bisa dilihat sendiri jika reaksi acuan koefisien A dan bereaksi bolak-balik B, maka bentuk Q-nya seperti itu dan nilai K-nya seperti itu. Begitupun sebaliknya, begitu seterusnya. Kita mulai pada materi ketiga, faktor-faktor yang mempengaruhi kesetimbangan reaksi. Faktor-faktor yang mempengaruhi kesetimbangan reaksi ini didasari dari asas dan prinsip dari Le Chatelier. Nah, dari asas dan prinsipnya itu terbentuklah faktor-faktor yang mempengaruhi kesetimbangannya. Adapun dari bunyi dari asasnya itu, jika terhadap suatu sistem kesetimbangan dilakukan suatu tindakan atau aksi, sistem kesetimbangan tersebut akan mengalami perubahan atau pergeseran yang cenderung mengurangi pengaruh aksi tersebut. Itu asasnya, dan prinsipnya juga berbunyi jika suatu perubahan dilakukan pada sistem dalam kesetimbangan, akan terjadi reaksi yang melawan perubahan tersebut. Nah, dari bisa terbayang-bayang dari asas dan prinsip tersebut, kita lanjut ke faktor yang mempengaruhi kesetimbangannya. Ada 3. Yang pertama itu perubahan konsentrasi. Nah, perubahan konsentrasi itu, kita mengubah konsentrasi kimia akan menggeser kesetimbangan ke sisi yang berkurang konsentrasinya. Seperti contoh yang kayak digambar. Dan contoh ini ada COOH2 kali 6 pangkat 2 plus tambah 4 Cl min, reaksi bolak-balik COCl4 pangkat 2 min tambah 6 H2O. Nah, di situ kita dapat solusinya nih, COCl2 dan 6 H2O terdapat alkohol isoprofil dan air berwarna ungu dikarenakan campuran COOH26 pangkat 2 plus dan COCl4 pangkat 2 min. Ketika ditambahkan HCl pekat, Cl yang berlebih itu akan bergeser reaksinya ke kanan. Nah, dan jika menambahkan AgCl dapat menghilangkan beberapa Cl min dengan partisipasi AgCl dan bereaksi ke kiri. Nah, yang selanjutnya kita ke perubahan volume atau tekanan. Nah, di perubahan volume dan tekanan ini, kita harus selalu ingat bahwa volume dan tekanan selalu berbanding terbalik. Nah, jika tekanan diperbesar atau dan volume diperkecil, maka kesetimbangannya akan bergeser ke arah sisi yang molekulnya lebih kecil. Sebaliknya, jika tekanan kecil dan volume besar, maka kesetimbangan bergeser ke arah sisi yang mempunyai jumlah molekul yang lebih besar. Di sini bisa lihat contohnya, volume dikurangi, tekanan ditambah. Nah, yang di atas itu kita bisa simpulkan dari hasil bagi reaksinya itu hasil bagi reaksi lebih besar dari konstanta kesetimbangan. Nah, begitupun dengan sebaliknya, dengan volume yang diperbesar dan tekanan yang diperkecil, nah ini itu hasil bagi reaksinya itu lebih kecil dari konstanta kesetimbangan. Lanjut. Nah, ada beberapa materi kecil pada perubahan tekanan yang kita tahu ya, yang kita dapat ketahui pada perubahan tekanan pada padatan dan cairan itu memiliki sedikit efek karena sedikitnya sifat kompresif atau sedikitnya sifat tekanannya itu. Nah, jika kalau pada gas menimbulkan perubahan tekanan yang signifikan, perubahan mengaruhi nilai Q
atau hasil bagi reaksi untuk reaksi di mana jumlah mol reaktan gas berbeda dengan jumlah mol produk gas. Nah, kita lihat contoh soalnya. Ada N2 tambah 3H2, reaksi bolak-balik 2NH3. Nah, di sini ada 4 mol, lebih besar dari apa sih bereaksi bolak-balik 2 mol. Nah, pada contoh di atas, jika tekanan diperbesar, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah kanan karena jumlah molekulnya lebih kecil, jumlah molekulnya dan atau lebih kecil jumlah koefisiennya. Kita bisa lanjut ke perubahan suhu. Nah, di perubahan suhu ini ada peningkatan, jika peningkatan suhu otomatis akan menimbulkan kandungan panas dari sistemnya itu. Ketika suhu dinaikkan, maka kesetimbangan bergeser ke arah kiri atau disebut dengan exotherm. Nah, jika ketika suhu diturunkan, maka kesetimbangan bergeser ke kanan atau endotherm. Nah, gitu kan. Adapun contoh-contoh exotherm dan endothermnya dalam rumus-rumusannya. Seperti ini, jika exotherm itu koefisien A tambah koefisien B reaksi bolak-balik koefisien C dan tambah koefisien D dan tambah koefisien panas. Dalam kurung delta H-nya itu negatif. Dan jika endotherm, koefisien W tambah koefisien X tambah panas, reaksi bolak-baliknya koefisien Y dan koefisien Y dalam kurung delta H itunya positif. Ada contoh kasusnya. Nah, di sini ada reaksi bolak-balik gas nitrogen dengan hidrogen. Nah, gas nitrogen dengan hidrogen ini menghasilkan amonia yang merupakan reaksi exotherm. Nah, karena udah diketahui reaksi exotherm, maka sistem akan menghasilkan panas dan menghasilkan rumusan N2 tambah 3H2 reaksi bolak-balik 2NH3 tambah panas. Berikut ada materi terakhir adalah materi 4, aplikasi reaksi kesetimbangan di industri. Yang pertama kita ambil contoh dari tangki penyimpan hidrogen cair. Hidrogen cair merupakan salah satu bahan bakar alternatif dan penyimpanannya diatasi dengan pembentukan hidrida. Menurut penelitian, beberapa logam dapat menyimpan hidrogen cair 50% lebih banyak dari wadah. Dengan proses tekanan, hidrogen membentuk hidrida dengan serbuk logam. Dalam rumusan kimianya, Ti tambah NH2, reaksi bolak-balik TiH2N. Jika menggunakan hidrogen, tekanan berkurang sehingga reaksi akan bergeser ke kiri, menghasilkan hidrogen. Nah, yang terakhir ada yang kedua, saya ambil contoh dari industri asam nitrat. Industri asam nitrat digunakan dalam pembuatan pupuk amonium nitrat, bahan peledak seperti nitroglycerin dan nitrinotrolium TNT atau TNT. Metode yang biasa digunakan adalah proses Ostwald yang terdiri dari 3 tahap reaksi kesetimbangan. Yang pertama itu ada oksidasi amonia. Yang kedua ada oksidasi gas NO. Dan yang terakhir ada pembentukan HNO3. Kita menuju ke tahap 1. Tahap 1 atau oksidasi amonia, biasanya proses pembuatan asam nitrat ini di satu paket dengan pembuatan amonia. Karena sebagian amonia yang dihasilkan dioksidasi untuk menghasilkan gas nitrogen monoksida. Nah, di sini oksidasi amonia itu pada reaksi ini suhu reaksi sekitar 900 derajat dan digunakan katalis platina dan rhenium. Nah, sini ada rumus kimianya 4NH3 tambah 5O2 reaksi bolak-balik 4NO tambah 6H2O delta H-nya min 907 kJ. Untuk menghasilkan hasilnya optimum, suhu reaksinya ini diturunkan dan tekanan diperbesar. Kemudian kita ke tahap kedua, yaitu oksidasi NO, nitrogen oksida. Nah, di sini ada gas NO yang terbentuk selanjutnya dicampurkan dengan udara agar dapat bereaksi dengan oksigen. Nah, gasnya ini tuh dicampurkan dengan oksigen. Nah, rumusannya itu 2NO tambah O2. Bereaksi bolak-balik 2NO2 dengan delta H-nya min 114 kJ. Untuk menghasilkan gas NO optimum, suhu reaksinya ini diturunkan dan tekanannya diperbesar lagi.
Dan yang terakhir, tahap terakhir itu ada pembentukan HNO3. Nah, pada tahap air ini, gas NO2 ini direaksikan dengan air, menghasilkan asam nitrat dan gas NO. Dengan rumusan kimianya 3NO2 tambah H2O, bereaksi bolak-balik 2HNO3 tambah NO. Nah, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.